aku tuh nggak pernah nemuin kolak ubi taro. Tekstur kuahnya itu yang kental, bener-bener pekat kental gitu. Kita langsung cobain dua-duanya ya. Mari kita coba. Dia creamy, wangi santan itu waktu masuk langsung kayak nyebar. Rasa taronya itu bukan yang overwhelm, jadi bener-bener just perfect gitu loh. Ini enak banget sahabat Dai. Nasi lemak dari Cia Tiam ini sahabat Dai. Warnanya itu biru dari bunga butterfly pea atau bunga telang. Kita gabung semuanya deh. Nah, udah lengkap, udah kompleks nih ya. Mari kita coba. Crunchy kacang, ketemu crunchy tahu, ketemu wangi coconut milk atau wangi santan, tekstur nasi yang pulen. Enak banget sahabat Dai. Sobat Daai, kali ini kita mau cobain kopi tiam yang baru buka nih di Meruya, Jakarta Barat. Wow, kira-kira apa ya yang ngebedain kopi tiam ini dengan kopi tiam yang lain? Yuk kita cobain yuk. Hai Sobat Daai, kembali lagi bersama aku Richard. Hari ini kita mau explore, berkeliling menjelajahi kuliner-kuliner yang ada di Meruya. Nah Sobat Daai, di belakangku ini udah ada salah satu kopi tiam yang bisa dibilang baru dibuka. Namanya adalah Cia Tiam. Nah, kira-kira di dalam kita bakalan dapetin apa aja ya sahabat Dai? Pasti sahabat Dai di rumah juga penasaran kan? Apalagi ini udah bukan kopi tiam pertama yang kita review, tapi kopi tiam kesekian. Kira-kira yang membedakan Cia Tiam dengan kopi tiam lainnya apa ya kira-kira sahabat Dai? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke dalam dan kita intip ada apa aja di dalam. Let's go! Halo Mas. Ya, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Mau nanya-nanya dong, kira-kira rekomendasi menu kalau datang ke Cia Tiam itu ada apa aja? Kita ada kolak taro sama rujak Singapura. Oh, berarti ada rujak Singapura sama kolak ubi taro ya? Iya. Oh wow, unik banget. Ya udah, aku pesan semuanya. Aku tunggu di meja langsung ya Mas. Siap. Makasih banyak ya Mas. Nah, sahabat Dai, tadi kita udah tanya-tanya kasir, kira-kira mana nih menu-menu yang direkomendasiin saat berkunjung ke Cia Tiam ini? Ini dia rekomendasi makanan pembuka yang akan kita cobain hari ini. Yang pertama ada rujak Singapura. Wow, ini pertama kali aku lihat dan akan cobain langsung rujak Singapura. Padahal aku berkali-kali ke Singapura tapi nggak pernah sama sekali makan yang namanya rujak Singapura nih, sahabat-sahabat Dai. Lalu yang kedua, ini ada kolak ubi taro. Jadi instead of kolak ubi yang biasa kita kenal pakai ubi ya kan, yang biasa aja gitu. Ternyata ini ada kolak ubi taro. Wow, ini juga suatu hal yang baru loh sahabat Dai. Dan yang pastinya kalau namanya kita ke kopi tiam Singapura, nggak lengkap tanpa ada teh tarik nih sahabat Dai. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung cobain yang pertama kali. Itu adalah rujak Singapura. Nah sahabat Dai di sini bisa lihat. Lengkap banget isinya. Di atasnya itu udah ada jeruk nipisnya juga. Unik banget ya, karena aku nggak pernah makan rujak tapi di atasnya dikasih jeruk nipis lagi. Betul nggak, sahabat Dai? Lalu di sini juga ada cakwe. Inilah yang membedakan rujak Singapura sama rujak di Indonesia. Kalau rujak di Indonesia kan biasanya full buah-buahan. Kalau di sini tuh ada goreng-gorengannya. Unik banget kan, sahabat Dai? Nah setelah itu, selain ada cakwe, di sini juga ada tahu gorengnya juga nih sahabat Dai. Kita langsung cobain ya sahabat Dai. Tapi sebelum itu kita akan cobain dulu kira-kira saus kacangnya itu gimana rasanya ya sahabat Dai. Kita coba dulu, kita ambil, kita aduk-aduk dulu. Ini teksturnya mirip kayak saus petis gitu loh sahabat Dai. Coba ya. Mari kita coba. Gula merahnya, dan uniknya ada cilantro dalamnya sahabat-sahabat Dai. Terus ini memang rasanya itu dominan manis gurih,
Jadi bukan yang manis kacang gitu loh. Kalau di rujak Indonesia kan manis kacang, ini tuh manisnya manis gurih. Terus ternyata selain cilantro, dia juga ada kasih di sini kecombrang sahabat daai. Kita lumurin langsung ya. Wow, dituang dan campurin nih bumbu rujaknya sahabat daai. Aku penasaran nih kalau cakwenya, ya kan, ketemu sama nanas. Kita tahu nanas itu acidity fresh gitu kan. Ketemu dengan cakwe yang goreng-gorengan nih sahabat daai. Mari kita coba. Rasanya unik dan isiannya lengkap banget sahabat daai. Mari kita coba. Gimana ya? Unik banget sahabat daai. Mungkin karena kita nggak terbiasa ya, jadi sensasinya itu beda. Dan di sini cakwenya itu bukan tipikal cakwe Vietnam yang bener-bener crunchy semuanya sisinya, tapi dia lebih ke odading gitu loh sahabat daai. Jadi ada tekstur kenyal yang bisa kita gigit kayak roti, tapi luarnya crunchy. Unik banget, bener-bener unik. Sekarang kita cobain tahu sama kecambahnya. Ini rasanya kayak makan ketoprak ya sahabat daai. Mari kita coba. Wow, tahunya enak banget sahabat daai. Ditambah kecambah yang masih fresh dan krenyes-krenyes. Surprisingly, tahunya enak banget sahabat daai. Dia tipikal tahunya itu yang kopong dan kecambahnya itu masih fresh banget, masih kriuk-kriuk, enak banget. Terus ada kacangnya kan, kacang cacahnya gitu. Jadi buat teksturnya itu kayak double crunchy. Dan dia wangi, bener-bener wangi banget sahabat daai. Ini unik sih. Padahal kalau dipikir-pikir kayak perpaduannya aneh ya. Karena mungkin kita nggak terbiasa. Tapi setelah dimakan, rasanya enak-enak aja loh sahabat daai. Dan sausnya sendiri itu punya wangi sendiri kan, karena dari wangi cilantro, terus ada kecombrangnya juga. Jadi dia bener-bener wanginya tuh gurih, fragrant banget dari kecombrang. Apalagi aku suka banget sama kecombrang sahabat daai. Jadi enak banget nih rujak Singapura. Jadi buat sahabat daai yang pengen cobain sensasi rujak yang baru, boleh banget cobain rujak Singapura. Dan kalau misalkan suka yang rasa lebih asam atau acidity, boleh banget ditambah perasan jeruk nipis. Tapi kalau aku preference, menurutku ini sudah sangat cukup, nggak perlu ditambahin jeruk nipis lagi. Tadi kan kita udah makan yang savory nih, yang gurih-gurih. Rasanya mulut ini udah penuh aroma kecombrang, aroma rujak gitu kan. Kita cobain salah satu signature drinks yang ada di Chia Tiam, yakni teh tarik. Karena kalau ke kopitiam di Singapura tuh rasanya nggak afdol gitu ya kalau kita nggak cobain teh tariknya. Dan katanya teh tarik itu bisa jadi standar untuk menilai kira-kira kopitiam itu enak atau enggak loh sahabat daai. Nah, maka dari itu mari kita coba. Rasanya like, perpaduan teh dan susunya pas. Manisnya nggak lebay dan yang pastinya nyegerin. Nah, ini tipikal teh tarik yang ada di Chia Tiam itu bukan yang medok creamy banget gitu, enggak. Dia lebih light, tapi rasa tehnya berasa, rasa susunya berasa, dan plus poinnya adalah tidak terlalu manis. Jadi buat sahabat daai yang nggak suka makanan atau minuman yang terlalu manis, mungkin Chia Tiam ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk sahabat daai cobain. Kita lanjut ke makanan berikutnya. Ini juga salah satu makanan yang unik banget ya sahabat daai, karena aku tuh nggak pernah nemuin kolak ubi taro. Jadi sahabat daai bisa lihat penampilannya, duh cakep banget sahabat daai. Tuh, tekstur kuahnya itu yang kental, bener-bener pekat kental gitu. Dia bersantan ya kayaknya ya. Terus komponen kondimen dalamnya ada pisang, terus juga ada kayaknya ini ubi parang ya atau ubi madu. Lalu ada ubi ungunya juga. Kita cobain. Ini wanginya, wah bener-bener wangi banget sahabat daai. Wangi creamy santan tuh bener-bener kecium waktu sahabat daai ngaduk ini. Terus juga ada daun pandannya di sini, jadi bikin penampilannya tuh bener-bener tempting and appetizing. Wow. Kita cobain dulu pisangnya kali ya. Kita cobain pisang sama kuahnya terlebih dahulu nih sahabat daai. Mari kita coba. Wah, enaknya nggak main-main sahabat daai. Kuahnya super creamy, tapi nggak bikin enak. Kuahnya itu enaknya bukan main. Dia creamy, wangi santan itu waktu masuk langsung kayak nyebar. Bener-bener, aduh wangi banget.
bau kelapanya tuh bener-bener enak. Walaupun kuahnya itu kayak yang kental thick kayak gini, yang creamy banget, surprisingly nggak buat enak sama sekali. Padahal biasa kalau di bayangan kita kalau makan kolak tuh kan cepet banget belenek ya. Tapi ini enggak sama sekali sahabat Daai. Sekarang kita cobain si ubinya dulu ya. Karena namanya aja kolak ubi gitu kan. Masa ubinya kita nggak cobain? Betul nggak sahabat Daai? Kita langsung cobain dua-duanya ya. Mari kicop, mari kita coba. Ubi dan pisangnya beneran well cook sahabat Daai. Teksturnya lunak dan matang sempurna. Tekstur ubi sama pisang semuanya itu firm. Jadi yang udah lunak bener-bener mateng, bukan yang kayak masih keras-kerasan. Kan kalau kita makan kolak itu sering kasusnya dapat kayak yang masih mentah. Jadi kayak kurang appetizing gitu ya. Tapi yang ini bener-bener semuanya well cooked, perfect. Kuahnya juga enak, nggak terlalu manis. Aku berani jamin deh kalau sahabat Daai nggak suka dessert yang terlalu manis, ini bakalan sangat-sangat cocok untuk sahabat Daai pilih. Sekarang kita cobain semua komponen kondimennya kita makan sekaligus ya. Di sini ada pisang, ada ubi ungunya dan ada ubi parangnya juga atau ubi madunya nih. Wah, mari kicop, mari kita coba. Sebagai pecinta kolak, ini enak banget sahabat Daai. Rasa taruhnya itu bukan yang overwhelm, jadi bener-bener just perfect gitu loh. Ini enak banget sahabat Daai. Wajib cobain nih kalau sahabat Daai suka kolak nih. Pecinta kolak nih, wajib cobain kolak ubi taro ini sahabat Daai. Aku udah cobain semua makanan pembukanya, habis ini aku bakalan habisin dulu. Dan tentunya aku nggak sabar banget mau cobain makanan utamanya. Karena hidangan pembuka aja udah sedar-derdor ini, apalagi nanti hidangan utamanya. Betul kan sahabat Daai? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Cerita dan Rasa, makan enak, makan sehat. Aku lanjut makan dulu ya sahabat Daai. Nasi lemak dari Cia Tiam ini sahabat Daai. Warnanya itu biru dari bunga butterfly pea atau bunga telang. Nah udah lengkap, udah kompleks nih ya. Mari kicop, mari kita coba. Crunchy kacang, ketemu crunchy tahu, ketemu tekstur nasi yang pulen. Enak banget sahabat Daai. Next, kita lanjut nyobain hidangan utamanya yuk. Kelihatan menggoda banget kan sahabat Daai? Nah sahabat Daai, tadi makanan pembukanya udah dar-der-dor gitu kan. Sekarang kita masuk ke hidangan utama atau makanan utama kita hari ini. Yang pertama, ini ada nasi lemak. Warnanya cantik banget. Ini pakai butterfly pea atau bunga telang. Yang berikutnya, ini ada bihun kari penang. Lalu yang berikutnya juga ada nasi goreng yang chow. Dan yang seger-seger di sini dari warnanya yang udah fragrant kayak gini, es jeruk songkit. Tapi di sini ada tambahan kiamboy-nya sahabat Daai. Jadi namanya songkit kiamboy. Nah, yang pertama kita review adalah bihun kari penang. Mie favoritku setiap kali ke Penang, biasanya pasti selalu makan ini nih. Makanan khasnya di sana nih sahabat Daai. Jadinya aku penasaran nih, kira-kira seenak yang di Penang nggak ya? Nah ini isinya ada telur utuh. Ini kayaknya telurnya pakai telur omega 3 nih sahabat Daai, karena warna kuningnya lebih orange. Nah ini mie-nya bukan tipikal bihun beras yang tipis-tipis gitu, tapi ini lebih ke mungkin menyerupai mie telur gitu ya sahabat Daai ya. Kuahnya tipikal kari yang light, bukan yang terlalu kental belenek gitu loh sahabat Daai. Tuh. Jadi karena aku nggak ada request protein hewani, jadi isinya bener-bener menurutku sih udah komplit dan ini udah pasti buat kenyang sih sahabat Daai. Kita cobain kuahnya dulu kali ya sahabat Daai. Mari kita coba. Bumbu karinya berasa well seasoned. Awalnya aku underestimate si kuahnya. Kan dia kelihatan banget ya dari teksturnya, dia bener-bener light banget. Ternyata bumbu karinya berasa sangat baik tapi nggak sampai yang overwhelm bikin belenek. Dan untuk seasoningnya semua well seasoned.
bukan yang sampai hambar, tapi nggak yang keasinan juga. Aku sih suka dengan akurasi pembumbuan dari Ciatiam ini, sahabat Dae. Nah, sekarang kita coba pakein mie-nya juga ya, sahabat Dae ya. Nah, ini mie-nya tipikal mie telur, bukan yang bihun beras yang tipis-tipis gitu ya, sahabat Dae. Mari kita coba. Wow, teksturnya unik sahabat Daai. Mari kita coba. Uniknya, mie-nya ini mirip kayak pasta angel hair. Jadi kayak spaghetti yang tipis-tipis gitu. Nah, mie-nya mirip kayak gitu, sahabat Daai. Padahal ini bukan pasta loh, sahabat Daai. Dan aku suka teksturnya karena dia nggak terlalu mateng banget gitu loh, sahabat Daai. Biasanya kan kalau misalkan kurang teliti, itu mie-nya tuh bakalan yang kayak hancur lebur gara-gara terlalu lama dimasak, overcook kan. Tapi yang ini nggak sama sekali nih, sahabat Daai. Kita coba lagi, mari kita coba. Sekarang kita cobain pakai telurnya, sahabat Daai. Mari kita coba. Enak banget, sahabat Daai. Warna telurnya juga cakep banget karena pakai telur omega 3 nih, sahabat Daai. Yang berikutnya ada nasi goreng Yangcho. Ini tipikal nasi goreng Hong Kong yang warnanya nggak begitu hitam pekat. Terus nasinya juga rada pulen nih, sahabat Daai. Kita cobain dulu nasinya ya, sahabat-sahabat Daai. Mari kita coba. Nasi gorengnya juara banget nih. Ini mah bakal jadi favoritnya Richard kalau ke Ciatiam. Nasi gorengnya enak banget, beneran. Waktu masuk pertama kali, aroma wok hei-nya tuh langsung nyebar. Ini sih bisa jadi nasi goreng favoritku setiap ke Ciatiam sih, sahabat Daai. Terus gara-gara udah lengkap sama jagung pipil, kacang polong, dan wortel, ketika kalian gigit itu setiap gigitannya ada tekstur. Itu yang bikin dia nggak monoton nih, sahabat Daai. Dan porsinya segede ini. Ini mah bisa bagi 2, bagi 3 orang kali ya, sahabat Daai. Sekarang kita gabungin sama emping melinjonya. Emang kalau makan nasi goreng, paling enak itu ada crackers atau kerupuk ya, sahabat Daai. Salah satunya adalah emping melinjo. Mari kita coba. Emang udah paling bener makan nasgor pakai kerupuk yang garing-garing. Garing-garing, enak banget, sahabat Daai. Terus kalau aku nih biasanya makan telur setengah matang, biasanya aku belah, lalu aku campur ke nasinya sedikit nih. Jadi dia bikin rasa creamy gitu loh, sahabat Daai. Mari kita coba. Wah, ditambah kuning telur setengah matang, bikin rasa nasgornya makin creamy. Enak banget, sahabat Daai. Dan telurnya juga dimasak dengan sangat baik. Buktinya apa? Dia bagian belakangnya itu golden brown crispy kayak gini. Dan bagian atasnya tuh udah nggak ada telur putih yang belum mateng gitu loh, sahabat Daai. Dan dia teksturnya bukan yang keras gitu loh, gara-gara golden brown ini. Nasi goreng Yangcho-nya enak banget. Bihun kari penangnya apalagi. Sekarang yang terakhir kita cobain. Nasi lemak dari Ciatiam ini, sahabat Daai. Ini warnanya cakep banget, sahabat Daai bisa lihat. Warnanya itu biru dari bunga butterfly pea atau bunga telang. Bener-bener ngingetin aku kalau lagi ke KL atau lagi ke Johor nih, dapat nasi lemak sekomplit ini. Dan tampilannya appetizing. Oh, ternyata nasinya ini tipikal teksturnya yang pulen. Jadi nggak seperah yang nasi goreng Yangcho tadi, sahabat Daai. Oke, mari kita coba. Nasinya wangi dan pulen banget. Wih, bikin effortless nih ngunyahnya. Bener-bener wangi coconut milk atau wangi santan, beneran enak dan nasinya pulen. Jadi kita makannya juga effortless, sahabat Daai. Kita cobain lagi yang berikutnya, telur karinya lagi dan lagi, egg yolknya warnanya cakep banget. Kita cobain ya, kita kasih ke nasi sedikit. Mari kita coba. Kuah karinya ada hint kari Jepangnya loh, sahabat Daai. Unik banget. Karinya ini mirip ada hint atau aroma kari-kari Jepang, tapi dia tetap khasnya nasi lemak gitu loh, sahabat Daai. Jadi dia ada sedikit aroma kari Jepang. Kita gabung semuanya deh. Ada telurnya, ada kacang, ada tahunya juga. Nah, udah lengkap, udah kompleks nih ya. Mari kita coba.
ini sih jadi perpaduan yang perfect banget ya sahabat Daai. Mantap. Crunchy kacang, ketemu crunchy tahu, ketemu tekstur nasi yang pulen. Enak banget sahabat Daai. Udah makan yang berkari, yang berminyak ya kan. Kita makan yang berlemak lagi, ada nasi lemak. Belum lagi kita makan ada creamy dari egg yolk tadi. Paling bener emang kita minum itu yang seger-seger, ngerontokin lemak ya kan. Di sini ada Songkit Kiamboy khasnya Ciatiam. Sahabat Daai bisa lihat warnanya se-fragrant dan secakep apa. Ini lihat dari luar aja udah tahu rasanya seger banget nggak sih sahabat Daai. Nah ini proportionnya untuk serving 1 orang loh sahabat Daai. Jadi ini bisa sharing 2-3 orang. Mari kita coba. Wow, seger banget. Warnanya juga cantik banget sahabat Daai. Mari kita coba. Rasanya itu nggak cuma asem songkit doang, tapi dia rasanya jadi ada manis-manisnya karena ada kiamboy dalamnya sahabat Daai. Nah kalau sahabat Daai pernah nyoba rujak kiamboy, kan ada rasa khas kiamboy yang manisan gitu kan. Nah ini tuh definisi dari itu. Jadi rasanya nggak cuma manis seger, tapi juga ada rasa kompleks dari kiamboy yang buat jadinya nggak monoton gitu loh rasanya sahabat Daai. Wah enak banget sahabat Daai. Dan sahabat Daai juga bisa aduk ini. Di bawahnya ada bius lasi. Tuh, ada kiamboynya juga bisa dimakan loh sahabat Daai. Nah, kalau sahabat Daai di rumah bertanya nih, kira-kira dari semua makanan yang aku cobain hari ini, mana aja makanan favoritku? Aku bakalan bilang yang pertama, nasi goreng Yangzhou wajib. Kalau sahabat Daai di rumah pencinta nasi goreng ya, nasi goreng lovers nih garis keras. Karena rasanya enak banget sahabat Daai. Kalau sahabat Daai suka yang kari-karian, boleh cobain bihun kari Pinengnya. Karena ini rasanya tuh light, nggak enek sama sekali, tapi tetap creamy dan tetap rasanya tuh kompleks. Lalu juga sahabat Daai wajib cobain kolak ubi taro mereka yang bener-bener out of level. Bener-bener enak banget sahabat Daai. Dia rasanya tuh creamy, terus juga pisangnya semua, ubi-ubinya juga well cooked, nggak ada yang overcook yang sampai matah banget. Itu benar-benar enak sahabat Daai. Dan yang pasti minumnya harus pesan ini si jeruk Songkit Kiamboy. Paling cocok minum ini, nggak pernah salah deh sahabat Daai. Oke sahabat Daai, jadi ingat ya, dicatat menu-menu yang aku sebutin tadi, oke? Aku bakalan lanjut habisin ini. Dan untuk sahabat Daai di rumah, jangan lupa saksiin terus Cerita dan Rasa setiap hari Minggu jam 2:30. Dan ada di YouTube channel kita, jangan lupa di subscribe juga. Dan kalau misalkan sahabat Daai di rumah punya rekomendasi restoran atau mungkin punya restoran yang mau kita kunjungin untuk kita review, boleh drop komen di bawah ya sahabat Daai. Sampai jumpa di next episode dan aku lanjut makan dulu sahabat Daai. Bye-bye!